Gue pikir get married, Get divorce. divorce. Aduh, maafin saya ya. Oh ya. Ya Allah, ya Tuhanku. Kamu sayang banget sama bapak kamu. Kita doain bapak kamu. Ya Allah, semoga bapaknya di liang kuburnya, di dalam kuburnya dibesarkan ya Allah, diberikan ampunan ya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Maafin Om ya, Om pikir bapak kamu masih ada, Neng. Ya Allah. Oke. Salah satu dari cerita yang paling yang kamu suka, yang kamu record itu apa? Soalnya Utsman bin Affan juga. Oh, Utsman bin Affan. Yang mana nih? Banyak nih cerita Utsman bin Affan nih. Om juga salah satu penggemar Utsman soalnya. Utsman itu tukang material. Itu mah abang gue ya. Utsman material. Bukan. Ya benar Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Salah satunya apa? Cari kisah dari Utsman bin Affan. Teman-teman nanti kita kasih videonya ya. Nanti biar pada lihat videonya waktu Rashid lagi jadi imam di masjid terbesar, salah satu masjid terbesar di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini di malam minggu yang indah ini akhirnya Sinchan dapat narasumber yang sungguh luar biasa. Langsung dari Arab, wede. Langsung dari Madinah apa Mekah? Riyadh. Oh, dari Riyadh. Salah satu anak dari sahabat kita, dari Bunda Sarah. Allahu Akbar. Insyaallah. Hari ini Sinchan akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan Rashid. Ya. Assalamualaikum Rashid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Alhamdulillah. Afwan. Bener gitu Rashid. Ini kita disclaimer dulu ya buat teman-teman. Ini Rashid ini sekolahnya Arab juga ya sekolahnya di mana Rashid? Di Otista. Oh, di Otista. Ini ada Al-Haramain Academy. Al-Haramain Academy. Al-Haramain Academy. Nyebutnya aja susah. Al-Haramain Academy. Ini pasti sekolahan yang lumayan ini di Otista ya kalau nggak salah ya. Oke. Nah, wah ini sahabat Opsi TV sama Benteng Hati Channel, kita ngobrolnya santai aja. Saya juga rada-rada bingung karena dia bahasa Arabnya fasih banget. Tapi kamu bisa bahasa Indonesia kan? Bisa. Oh bisa, alhamdulillah. Om jadi kagak kebingungan kalau gitu. Ya, kalau kamu nggak bisa bahasa Indonesia, Om jadi bingung ini. Oke, jadi Om mau tanya sama Rashid. Jadi sekarang kalau sekolah gitu kelasnya kelas berapa Rashid ini? Kalau Rashid kelas 1 SMP. 1 SMP. Yes. Yes. Kalau bahasa Arabnya satu gimana jawabnya? Kalau Amina kita awal mutawassit. Why? Awal mutawassit. Awal itu satu dalam bahasa Arabnya, mutawassit itu SMP. Oh, awalan mutawassit. Lama-lama pintar juga gua. Oke Rashid. Rashid, ini sekarang kan Rashid nih walaupun masih kelas 1 SMP nih, Om pengen nanya yang mungkin agak serius nih. Gimana pandangan Rashid tentang agama Islam di kalangan anak-anak seusia Rashid nih, di anak-anak yang lagi banyak pada seneng main lah, pada seneng ngegame lah, kayak gimana? Kalau Rashid itu seharusnya seperti apa menjadi anak SMP untuk pelajaran agama ini?
Maksudnya tuh kayak kalau Rashid itu suka apa gitu. Iya, apa. iya. Kalau Rashid kayak 50% untuk agama, 50% juga untuk history. Jadi kayak suka history juga gitu, belajarnya sama untuk agama juga suka. Oke. Jadi 50% agama, 50% history. History itu apa? Sejarah. Oh my God. Oh my God. Pikih, pikih. Pikih bukan? History. Hah? Sejarah Islam. History. History. Bukannya pikih ya? Apa sih kalau sejarah Islam? Tarikh. Iya, tarikh. Tarikh. Oh, kamu sangat suka sejarah Islam? Iya, kayak belajar. Oke. Terus kayak qasaid, syair. Hafaid. Qasaid itu kayak apa namanya? Kayak yang tadi atau bunu annaka qatta mustahawiyati itu termasuk kayak qasidah ya. Oh, qasidah. Prak koprak yang gitu-gitu. Hah? Aduh, salah lagi gua. Ya Allah ya Tuhan. Qasidah dalam bahasa Qasidah. Oh, what is qasidah? Qasidah itu kayak omongan yang syair dengan kayak bahasa dulu gitu. Oh, syair. Jadi kayak puisi dalam bahasa Arab. Iya. Oh, I understand. I'm not stupid, man. I'm Aris. You Rahid. Apa kalau ganteng apa? Rahid. Jamil. Kamu kenal Ronaldo kagak? Aduh, ini kayak Ronaldo. Kamu Ronaldo. Om taunya Ronaldo sekarang di Arab. Iya kan? Kamu tahu Ronaldo? Tahu. Oke. Udah, ini karena Om lagi kebingungan ngomong sama kamu jadi ngeliat kamu jadi kayak Ronaldo. Oke, Rasid, kita bicara lagi. Nih, oke, tadi kan kamu bilang harus 5. Nih buat teman-teman yang masih punya anak SMP, tadi Rasid bilang di masa-masa seperti umurnya dia itu lebih baik 50% agama, 50% History, mengetahui sejarah-sejarah kayak sejarah-sejarah Nabi gitu. Oke. Sejarah-sejarah sahabat. And the same time dengan waktu yang sama mereka bisa tahu kayak ayat-ayat gini, kisah-kisahnya dulunya gini. Oke. Oh, itu sangat baik berarti ya. Terus cepat menghafal. Menghafal. Jadi mereka tahu artinya. Oke. Oh, harus menghafal arti dari cerita itu. Jadi contoh ada suratnya. Oke. Di belakang ayat-ayat itu adalah ada sejarah atau kisah. Nah, kalau bisa untuk kayak anak-anak SMP atau SMA gitu atau SD, mereka bisa belajar sejarah-sejarahnya biar pas ngehafal mereka itu udah bisa gitu, ngerti kalau sejarah itu dulunya gini. Jadi lebih simpel mengetahui ayatnya. Agar bisa lebih simpel mengerti ayat itu. Oke. Kalau misalnya cerita tentang Nuaiman atau cerita sahabat itu boleh kayak gitu-gitu, cerita-cerita kayak gitu. Ya, kalau misalnya mereka tahu ya boleh. Oh, boleh. Itu yang bagus buat diketahui gitu ya. Oke. Nah, Rashid. Biar teman-teman tahu juga semua, Rashid ini pernah jadi imam di salah satu masjid terbesar di Cilengsi ya. Itu di Cikeas ya. Di Jawa Barat. Betul ya? Itu waktu itu jadi imam apa Rashid? Sholat tarawih. Sholat tarawih. Oh, Masya Allah, anak SMP kelas 1 udah bisa jadi imam tarawih. Lah, Om aja seumur-umur ini sebujak-bujak. Om udah sampai Makkah juga sih. Biar begini-gini, udah pernah ke tempat ente juga. Tapi Om belum berani jadi imam tarawih. Tapi kamu udah bisa jadi imam tarawih. Alhamdulillah. Waktu itu berapa banyak jamaah yang kamu imam? Banyak. Full. Bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Nah, nanti teman-teman nanti kita kasih videonya ya. Nanti biar pada lihat videonya waktu Rashid lagi jadi imam di salah satu masjid terbesar di Jawa Barat.
Boleh ya Sid ya? Nanti Boleh. Om kasih tahu di videonya. Oke, Rashid. Ah, terus si waktu Rashid nih kan udah bisa bahasa Arab nih. Om Ya. juga pengen banget Sid. Misalnya gimana cara Om itu bisa menghafal? Maksudnya kalau misalnya gini, misalnya kan Om baca Al-Fatihah nih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Om kalau Om tahu rasa, tahu artinya, itu enak tuh Sid. Iya. Tapi kalau nggak tahu artinya, kalau sholat itu kayaknya kurang nikmat juga. Nah, bagaimana cara Om biar bisa cepat bisa menghafal arti dari Al-Quran itu? Nah, gimana sih? Contoh Om beli Al-Quran tuh terjemahan. Oke. Ya Iya, kan bisa baca terjemahan. Iya, bener sih. Bener sih. Ya, terus apa lagi sih? Bentar Om beli sih. Iya, terus. Oke. Ya kan banyak syuh kayak Syekh Sudais kayak gitu. Mereka itu nangis karena mereka tuh tahu artinya. Gitu. Iya. Jadi nangisnya tuh nggak kayak nangis aja. Jadi mereka tuh tahu artinya, makanya kalau misalnya artinya kayak yang sedih dengan azabnya Allah SWT, Iya. mereka nangis karena takut gitu. Iya. Jadi kalau betul kan ya. Jadi kalau misalnya Om supaya bisa cepat hafal, berarti Om itu harus membeli buku Al-Quran yang ada artinya. Jadi satu-satu Om hafalin gitu ya. Iya. Oke. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Betul kan Om kan? Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya Alhamdulillah kayak alhamdulillah gitu. oh, terima kasih ya Allah gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Nah itu. Ayo kita artiin nih mumpung ada ini. Kalau untuk bahasa Quran itu emang beda kan dengan bahasa Arab, kayak Fusha dengan Amiyah itu kan beda. Oh begitu. Ya. Oh Jadi ya agak susah. Oh gitu. Oh jadi bahasa di Al-Quran itu bukan bahasa Arab sebenarnya? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Cuman Bukan bahasa sehari-hari. Karena itu bahasa langsung dari Allah. Oh. Contoh kayak Jawa sama Indonesia asli itu kan beda. Oh gitu. Enggak. Oh jolali aku. Oke. Oh berarti beda ya. Beda. Jadi tapi misalnya kayak Subhanallah, Maha Suci Allah itu benar itu sama itu. Iya. Itu sama ya. Ya jadi cuman bacaan-bacaan Al-Qur'an yang Oke. Kalau Rashid sendiri di dalam Al-Qur'an Al-Qur'an apa yang paling Rashid rasa itu artinya itu bisa sangat-sangat dalam buat Rashid? Ayat di dalam Al-Qur'an ayat apa dalam surat apa yang menurut Rashid? Surat Al-Mu'minun. Apa? Surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Yang mana itu ya? Surat nomor 23. Coba nanti teman-teman lihat. Surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 88. 84 sampai oh Allah. Apa itu? Coba dong. Om jadi pengen denger ini etek-etek ya. Ayo coba. Ini kita banyak belajar dari anak kelas 1 SMP loh, Bro. Ayo coba. Apa itu, Sid? Artinya apa, Sid? Surat kan juga udah viral ya, ayatnya juga di TikTok udah viral. Oh, udah viral juga di TikTok. Coba apa di situ, Sid? Om nggak ngerti nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul limanil ardu wa ma fiha kuntum ta'lamun sayaquluna lillahi qul afala tadhakkarun. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Masya Allah. Itu artinya apa? Jadi kayak
Taruh. Artinya apa? Mungkin aku sebut hati-hati awal ayat aja. Oke, nggak apa-apa. Qul limanil ardu. Ya ini bumi ini kayak ya siapa gitu. Oke, bumi ini milik siapa gitu, tanda tanya. Qul limanil ardu wa man fiha, dengan yang siapa namanya? Yang kayak eh wa man fiha gitu. Apa sih Waman namanya? fiha. Gitu. Oh, apa yang ada di dalam bumi ini? Iya, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Kalau kalian tahu. Oke. Oh, jadi itu tanda tanya ya. Iya. Oke, terus dijawab sama Allah. Saya quluna lillah, mereka saya quluna itu mereka bilang pada Allah, saya quluna lillah, qul afala tadhakkarun. Jadi qul afala tadhakkarun, apakah kalian lupa gitu. Maksudnya kayak ya intinya gitu. Intinya kita itu disuruh mengingat bahwa bumi dan isinya itu apakah kamu lupa gitu loh, gitu ya, gitu ya. Siapa yang bikin? Siapa yang Dan punya? kalian ibadah tuh bukan kepada yang punyanya, malahan kayak ibadahnya tuh kayak sonam gitu. Sana apa? Sonam itu kayak apa namanya? Sonam, ya asnam. Oh, berhala. Oh, patung yang disalib. Nah, itu salah itu ya. Iya. Itu nggak boleh itu. Ya. Oke. Oh, seperti itu. Jadi intinya dari sholat itu kita jelasin agar manusia itu bisa bisa kembali sadar, kembali ngeh, kembali ngerti bahwasanya bumi ini siapa yang punya, bumi ini siapa yang buat gitu ya. Siapa? Nah itu lo harusnya ingat gitu loh. Dan menyembahlah kepada yang membuat bumi ini seperti itu kan ya, ada ya. Jadi kalau kita baca itu, jadi kita ingat terus gitu Said. Itu bagus nggak kalau dibaca habis Al-Fatihah? Boleh, walaupun 2 ayat itu. Dua ayat aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Rashid pernah baca itu waktu lagi sholat itu? Pernah sekali. Oke, satu lagi. Yang paling Rashid baca Al-Quran dalam sholat yang sampai Rashid itu sampai meneteskan air mata itu surat apa? Ayat apa? Kalau itu belum pernah. Belum pernah? Kamu belum sampai menangis air mata itu? Belum. Oh. Ya mungkin pas lagi doa ingat almarhum gitu bapak. Allah yarhamahullah. Ya biasanya ya Suka nangis. Oh, kalau lagi berdoa. Apa itu doanya? Doa apa itu? Tentang orang tua kah? Allahumma firli wa liwalidayya wa qina wa bayana suara. Oh, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Om juga setiap sholat baca itu, Neng. Bener lah. Baca itu Om juga. Robbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi supaya Om ini kalau meninggal nanti ya Allah jangan sampai masuk neraka begitu kan ya. Mak Om gitu kan ya, itu doa ya. Itu keren banget. Oke, Rashid. Nih Rashid sampai kayak gini apa segala macam ini kan berkat dukungan dari orang tua pastinya. Betul ya? Nah, Rashid merasa terpaksa nggak sih harus belajar agama, harus mentang ini ada Arabnya, akhirnya gue harus belajar Arab. Ada nggak sih rasa seperti itu? Enggak. Memang langsung dari nggak ada paksaan dari mama atau dari bapak? Kalau itu sih enggak. Kok kayak bebas aja Ren. Biasanya belajar sendiri kayak misalnya ada keinginan untuk belajar sejarah, belajar baca Quran, melihat hadis, qasidah gitu. Ya begitu. Oke. Oke, kalau sejarah nih, sejarah yang paling kamu suka itu sejarah tentang apa? Ya sejarah tentang kayak kisah-kisah Nabi dulu. Jadi biasanya kalau Rasid di sekolah lagi ada di kelasnya Ustadz yang buat fiqh sama tauhid, hadis sirah, ya biasanya ustadznya tuh asik gitu loh kalau ngasih tahu cerita tentang kayak dulu gitu. Makanya jadi kalau misalnya pas pulangnya aku kayak
nge-record semua, jadi sering kalau bilang ke mama gitu ceritain. Hmm, oke. Salah satu dari cerita yang kamu suka, yang kamu record itu apa? Misalnya Utsman bin Affan juga. Oh, Utsman bin Affan. Yang mana nih? Banyak nih cerita Utsman bin Affan nih. Om juga salah satu penggemar Utsman soalnya. Utsman itu tukang material. Itu mah abang gue ya. Utsman material. Bukan. Ya benar Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Salah satunya apa? Cari kisah dari Utsman bin Affan. Kisah salah satunya kisah Umar bin Utsman itu pernah Nabi SAW kayak ada musim saif itu musim panas. Oke, jadi itu musim saif lagi perang juga. Jadi kan panas, haus ya kan. Nah pas waktu itu Nabi SAW tuh manggil, siapa yang bisa beli sumur yang ada di orang kafir itu, saya kasihkan jannah. Jannah itu surga. Iya, surga. Oke. Dan itu kayak membeli jannah gitu. Dan Utsman bin Affan sudah membeli jannah 3 kali. Dan aku hafal satu doang karena usahanya juga masih itu satu doang. Apa itu? Nah itu sumur. Kalau Utsman bin Affan itu pergi ke orang kafir yang bilang kalau saya mau beli sumur itu. Cuman kata orang kafirnya kayaknya enggak deh. Nah kalau kata Utsman bin Affan, kalau misalnya sehari untuk saya dan sehari untuk orang kafir itu gimana? Kata orang kafir itu oke, ayo sehari untuk kamu, sehari untuk saya juga. Nah Utsman bin Affan pun beli tuh sehari doang. Seharinya juga untuk orang kafir, seharinya lagi gitu. Berbagi. Oke, terus? Nah untuk hari Utsman bin Affan itu free, jadi gratis. Oh, untuk Utsman bin Affan dikasih free sama orang kafir itu? Iya. Oke. Terus? Bukan, maksudnya untuk kalau misalnya kan orang pengen beli air, kalau di pas harinya orang kafir itu mereka harus beli. Tapi pas harinya Utsman bin Affan itu free. Iya, free. Oke. Terus. Jadi karena udah dibeli, Utsman bin Affan pun balik bilang ke Rasulullah kalau saya udah beli sumur itu untuk sehari gratis, hari lagi untuk orang kafir itu. Nah pas sudah dikasih tahu Rasulullah ya udah oke. Nah mereka itu bikin meeting atau kumpul untuk ke Korea sama yang sekeliling-kelilingnya, bilang kalau sumur itu sehari Selasa itu untuk Utsman free gitu, gratis. Nah mereka itu kan udah tahu kalau Utsman hari Selasa itu gratis airnya. Jadi pas hari Senin nggak ada yang beli tuh. Oh, pas giliran hari kafir, pas kafir itu. Iya, nggak ada yang beli. Terus banget. Iya. Pas hari Selasanya tuh ada yang beli, semuanya pada beli gitu. Pas hari Rabunya nggak ada yang beli. Gitu. Nah mulai dari si kafir itu bingung. Nah panggil tuh si Utsman bin Affan, Utsman kamu bohong ya gitu. Itu sumur aku, jadi nggak ada yang laku. Terus kata si Utsman kalau dia aku free gitu. Oke. Nah kata si kafir, oh jadi gitu. Terus kata si Utsman, gimana kalau misalnya aku beli sumurnya? Aku beli aja semuanya. Oke, terus? Kata si kafir, ya udah jadilah itu. Jadilah itu milik si Utsman bin Affan dan dapat jannah. Dapatlah dia satu surga. Oke, dari cerita yang tadi kamu ceritain itu kamu bisa ngambil kesimpulan itu dari Utsman bin Affan itu orang yang seperti apa? Orang yang seperti cerdas dan tajir. Oke. Jadi kamu sangat suka dengan cerita Utsman bin Affan dan mudah-mudahan kita doain nanti Rashid bisa menjadi Utsman bin Affan di era sekarang ya. Udah tajir, pinter. Bener nggak? Pinter dan rajin sedekah. Seperti itu. Oh, berarti kamu suka cerita itu. Ada lagi nggak satu cerita lagi deh ke Om yang paling dalam, yang kamu paling kerikot dari otak kamu. Ini seru nih emang nih. Ini Ustadz
Ustadz yang ini doang ini yang bisa begini nih, yang keren-keren doang ini. Ini anak SMP loh ini. Calon ustadz besar. Calon ustadz besar. Bro. Jadi sekarang nih duluan kita. Kita cari ustadz duluan aja. Ya, Ada satu cerita lagi yang bisa dikasih buat sahabat Benteng Hati sama pemirsa Opsi TV. cerita apa ya? Ah, Dia kesel ya cerita lucu. Gak apa-apa. nggak apa-apa. Jadi apakah kamu pernah cerita di keluarga atau di sekolah atau kisah dari para sahabat Nabi? Ada satu cerita lagi yang benar-benar kesimpan di memori kamu. Kalau giliran ini sih cerita sendiri sama Babah, ya kenangan sama Babah. Oh, Babah. Jadi, Babah ini siapa nih? Bapak kamu. Nah, Om pengen tahu dulu nih masalah Bapak nih, boleh nggak? Bapak kamu sekarang masih di Arab ya? iya masih di Arab. Masih di Arab. Mm-mm. Kamu kangen nggak sama Bapak kamu? Kangen. Kangen. Iya. Kamu sayang sama Bapak kamu? Sayang. Aku juga sayang sama Bapak kamu. Aduh ya Allah. Jadi ceritanya tuh gini, Gimana? pas lagi kecil tuh kan seperti biasa anak-anak zaman sekarang kan suka main game gitu. Ya, Mobile Legend lah. Enggak, Oh, cuma enggak. dulu Oh, enggak. banget masih kecil. Nah itu kan aku pinjem HP Baba tuh buat main game. Babanya kalau nggak salah lagi ke masjid, lagi sholat tuh malam-malam, kayak sholat isya tuh. Nah aku kan di rumah tuh sendiri lagi main HP tuh. Nah tiba-tiba pas lagi main HP kalah Kalah. aku nih, kan. Nah ya udah tuh aku kalah udah berapa kali, intinya aku keluar nemuin blok, ya blok. Terus aku tuh bawa HP-nya gini, tak ngerusakin. Oh, Ya, kamu pecahin. Iya pecahin. Ada sampah di samping, ya udah aku bawa balik lagi. Itu dah. Itu HP Bapak kamu. Terus Bapak kamu nyari-nyari ya, Pas pulang dari masjid. Shit, HP Bapak di mana nih? Aku bilang di sampah. Ah, di sampah. Iya. Lah kenapa? Mana bawain sini, ya udah aku pergi keluar. Bawain, ya Allah, ini kenapa ini? Aku bilang ya kesel aja sih. Dimarahin sama Bapak. Ya enggak sih. Ya terus besoknya lagi di servis lagi. Oh, di servis lagi. Itu aja. Itu cerita yang paling nempel sama kamu waktu kamu masih kecil ya. Kamu merasa berdosa sama Bapak? Iya sih. Mau ngulangin kayak gitu lagi nggak? Nggak mau ngulangin kayak gitu lagi. Enggak. Tapi Bapak kamu nggak marah sama sekali ya? Ya marah sih. Marah sih pas, ada lah ya. Pas lagi bilang mana HP-nya gitu loh. Bilangnya pas ada di tong sampah, gitu. Terus ambilin aku. Ya ampun. Kamu ngerasa bersalah banget itu? Ya bersalah sih, kayak kurang ngerti juga. Sekarang? Nah, kalau sekarang masih ngerti. Udah tahu itu nggak bener lah ya. Nah ini video ini nyampe teriak nih. Bapak kamu denger nih. Nah, bapak kamu denger nih nanti. Bapak kamu. Astagfirullahaladzim, subhanallah, Allahu Akbar, innalillahi wa inna ilaihi. Maafin Om ya, ya Allah. Ya saudara-saudaraku semuanya. Om lupa. Oh, bapak kamu udah meninggal, Nak. Bapak kamu udah meninggal. Tadi lu kan nawarin tanah, gimana? Gue pikir get married, divorce. Aduh. Maafin saya ya. Ya Allah, ya Tuhanku. Kamu sayang banget sama bapak kamu. Kita doain bapak kamu. Ya Allah, semoga bapaknya di liang kuburnya, di dalam kuburnya dibesarkan ya Allah. Diberikan ampunan ya Allah. Dimasukkan ke dalam surganya Allah. Maafin Om ya. Om pikir bapak kamu masih ada, Neng. Ya Allah. Ya Tuhan. Oh, itu yang membuat kamu sekarang memang pengen menjadi yang terbaik lah buat Abah lah ya. Karena doa yang diterima, Om juga rada-rada tahu nih, itu adalah doa anak yang soleh. Itu langsung nyampe ke Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan anak yatim juga. Ada dan doanya anak yatim. Tapi anak yatim yang mana dulu? Yang males juga kagak. Jangan mentang-mentang jadi anak yatim ya kan. Kalau kayak kamu boleh lah. Nih, Nah, kamu anak yatim yang soleh itu Allah pasti langsung satu doa yang tadi kamu baca aja itu bikin terang tuh kuburan bapak kamu itu ya Allah. Aduh, Om jadi sedih jadinya. Jadi Om yang sedih jadi kalau begini nak. Aduh. Oke. Selain cerita itu, yang kamu ingat nih sama kasih sayang yang pernah diberikan Abah sama kamu itu apa? Perhatian Abah itu yang waktu kamu masih kecil yang kamu ingat itu apa? jadi dulu tuh pas kecil Rashid tuh pengen banget punya motor. Oke. Cuman disuruh sama Baba itu ngafalin Al-Quran gitu, minimal sejuz gitu. Nah itu pas di mobil aku nangis-nangis tuh pengen banget punya motor. Heeh. Ya terus mulai tahun gitu, jadi udah kayak biasa gitu ya, udah kayak nggak mau dibeliin. Nah suatu saat pas lagi di kelas kelas berapa sih, kelas 3 Kelas 3 SD. kelas 3 SD kamu udah minta beliin motor itu. Heeh. Motor trail ya? Aktif ya. ATV. Oh, ATV ya ya. Oke, terus Nah terus ya udah pas aku lagi maksain gitu pengen beli, nggak mau. Pas besoknya malam-malam ya udah ayo gitu, aku bilangin ke Baba pengen beli motor, katanya ayo. Ya udah pas ke tempat motornya, beli motor sama beli charger satu lagi, terus beli glovesnya, sarung tangan. oh, kamu dibeliin tapi sama Bapak. Itu yang menurut kamu Bapak Abah itu sayang banget sama kamu itu. Mau akhirnya dengerin keinginan kamu ya. Iya, iya. Ada syaratnya nggak waktu itu dari Bapak? Yang Al-Qur'an ya, ngapalin Al-Qur'an itu ya. Iya, Tapi kamu hafal itu. Kamu bisa ngapalin itu. kayak ngehafalin juz 30 gitu. Terus Terus 30. pernah suatu saat pas lagi kecil tuh, udah lama banget, pas aku sama mama di Indonesia. Oh, Mm-mm. Itu aku kan masih kecil tuh, lagi baca Iqra. baca Iqra. Oke. Sama mama. Nah pas itu aku udah hatam Iqra tuh. Oke. Nah Baba tuh dateng bawa mobil Mm. Ferrari, Ferrari. mainan. Oh, mainan mobil. Gue pikir Baba lu nggak har juga udah bawa Ferrari aja terus gitu. Hah, ya. Ya ya terus. Iya iya iya. Terus gimana? Ya udah itu dikasih, ya aku seneng banget, mainin aja. Hmm. Karena udah bisa selesai Iqra. Oh, oke. Jadi almarhum Mbak Abah itu selalu memberikan imbalan, Baba itu selalu mengasih imbalan ya. Kalau tapi di mana kamu itu memang sudah belajar dengan benar seperti itu ya. Itu berkesan. Nah, ini juga nih buat kita nih bapak-bapak nih, ini bisa dipakai juga nih caranya Abah nih. Caranya babanya nih. Jadi kita kasih ini buat edukasi buat bapak-bapak ya. Jadi kita kasih hadiah buat anak kita. Udah kalau lu selesai Iqra, gue beliin mobil Ferrari gitu. Ya kan? Apa gue beliin motor-motoran. Nah, ini contohnya sekarang aja berkesan banget sama di Rashid ya. Oke, Rashid keinginan Rashid. Oh ya, Rashid juga Om ini katanya sempet jualan parfum juga ya? Iya. Mana coba lihat parfumnya Rashid. Astagfirullah. Waska ini. Iya, Waska. Subhanallah. Ini Rashid jual sendiri. Jadi di pack ulang ya sama Rashid gitu ya? Apa Rashid yang ya aku jadi kayak ngeilanin aja gitu, promosiin. Promosiin. Dan ini dijualnya udah sampai Arab ini? Belum. Masih di Indonesia. Oke. Nah, buat pemirsa Opsi TV sama Benteng Hati Channel ada parfum Waska dari Rashid. Masih kecil aja udah bisa pinter dagang lu ya. Dah. Tuh. Laporin nih, mamanya eksploitasi anak. Enggak. Ini hebat. Nabi itu memang gitu. Nabi itu paling suka sama orang yang berdagang ya kan? Betul nggak? Jadi umat Islam itu jangan umat Islam yang
cuman diem baik, minta-minta donasi. Nggak bener. Nih, contoh Raset lu contoh nih. Bocah kelas 1 SMP udah dagang. Jadi buat yang mau nanti bisa kita tulis di link deskripsi, nanti nomornya Rasyid juga kita tulis. Siapa yang mau pesan langsung bisa langsung hubungin Rasyid. Harganya murah lagi katanya. Satu ini berapa Rasyid? 60.000. 60.000 doang, hidup kita udah wangi, bro. Udah wangi, cuma 60.000 doang. Satu paket 3 gini. Oh, satu paket 2. 100.000. Oh, lebih murah. Kalau satu paket diskon lagi. Pinter buat dagang lu. Aduh, ya Allah ya Tuhan. Iya. Oke, Rasyid. Nah, tadi kan Rasyid udah baca Quran, ya kan? Udah cerita kisah-kisah Nabi. Nah, ke depannya nih Rasyid pengen punya cita-cita apa? Yang paling yang cita-cita Rasyid lah yang Rasyid inginin nih buat nanti kalau udah besar seperti apa? Ya kayak pengen belajar tijarah gitu. Apa? Pengen belajar bisnis. Oh, tijarah itu. Oh, bisnis. Cita-citanya itu. Oh, berarti kamu mau jadi pembisnis. Oke. Tapi berbisnis secara Islami, betul nggak? Yang betul kan? Oke. Jualan jangan. Oke. Berarti kamu ingin menjadi pembisnis ya. Nah, terus kamu juga yang kamu selalu pasti selalu ngedoain Abah lah ya. Di setiap hari itu nggak mungkin lepas lah ya. Nggak mungkin lepas. Dan kamu ingin menjadi anak yang terbaik untuk Abah kamu lah. Intinya itu aja dulu. Jadi menjadi anak yang terbaik, yang bisa dibanggakan sama kedua orang tua, sama mama, sama baba. Walaupun baba sudah ada di kubur, udah ada di alam sana, tapi tetap dekat sama kamu. Karena doa kamu itu tadi yang Om bilang pastinya akan langsung sampai ke baba. Jadi sekarang kamu belajar terus, agamanya diasah terus. Mudah-mudahan kamu ini nanti bisa jadi Al-Habib Jafar, apa Al-Habib siapa gitu. Enggak pengen kamu jadi pendakwah? Pengen juga? Bisa jadi pendakwah? Bisa. Iya, nggak apa-apa. Kamu ini kalau menurut Om ada bakat untuk jadi pendakwah. Insyaallah. Kamu udah bisa mengimami orang banyak, udah berani. Om seumur-umur belum pernah jadi imam taraweh. Lah. Nah, tapi kalau jadi imamnya tante, Om akan selalu sampai janahnya. Gitu ceritanya. Oke lah ya. Kayaknya segini dulu kita ngobrol-ngobrol ya nih. Jangan juga banyak-banyak nanti kalau mau ngobrol lagi teman-teman bisa komentar. Kita pengen ngobrol lagi sama Rasyid. Jadi kita nggak tulis apa yang mau ingin ditanya atau mau kasih materinya apa boleh. Nanti kita undang lagi, soalnya berat ini ngundangnya dari Arab sobat. Lah ongkosnya aja berapa? Ini mau pergi lagi ya? Kamu mau pergi lagi? Mau urusan waris. Wah, bahaya urusan waris, Bos. Astagfirullahaladzim. Lu mah jujur banget sih. Iya. Tapi emang harus jujur. Iya. Oke, baiklah ya pemirsa Opsi TV sama Benteng Hati Channel. Mamanya nggak usah, nanti aja. Mamanya beda, mamanya ustazah sob. Nanti itu yang gue nggak, Julius, gue nggak sadar juga. Ternyata dia bagus loh agamanya si Sarah. Dia tahu hadis segala macam semuanya. Al-Quran pun dia apa? Itu ngapain dia di Arab pikir? Subhanallah. Nanti kapan waktu sekarang kita ngobrol sama anaknya, kapan waktu kita akan ngobrol sama emaknya. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak. Semoga kamu jadi anak yang soleh ya, berguna buat nusa bangsa dan agama, dan terutama buat orang tua kamu.